Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Dan pada akhirnya nanti para mahasiswa bisa menyelesaikan skripsinya masing-masing dengan penunjang mata kuliah statistika pendidikan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kemarin Bapak sudah membuat video pembelajaran, akan tetapi video pembelajaran tersebut tidak masuk dalam ranah materi statistika pendidikan. Akan tetapi video pembelajaran tersebut akan menunjang terhadap pemahaman atau kelancaran materi statistika pendidikan. Adapun linknya Bapak sudah simpan di pertemuan ke-7 bagian B. Di sana di bagian bawah itu ada link SPSS-nya. Nanti para mahasiswa tinggal mendownload dan menginstal. Bagaimana tata caranya, bisa melihat bagaimana di situ ada judul tentang SPSS versi yang ke-25. Baik, sebelum dimulai materi yang dibutuhkan untuk pertemuan ke-8 ini, para mahasiswa pertama harus menyiapkan dulu yaitu pertemuan ke-5. Jadi siapkan dulu Excel di pertemuan ke-5 tentang skala Likert. Nanti di sini ada validitas dan ada reliabilitas. Masih berkutat di bagian sini. Nah, yang kedua harus disiapkan kembali adalah Word yang kosong. Word yang kosong. Yang ketiga adalah SPSS-nya, yaitu SPSS itu akan muncul. Yang pertama tampilannya harus seperti ini. Jadi ada di sini ada data view dan variable view, dan satu lagi itu adalah output. Ya, output itu untuk supaya ketika hasilnya dari perhitungan itu akan dituangkan ke dalam output. Jadi SPSS itu ada dua bagian. Jadi tiap bagiannya itu sekali lagi ini untuk data, tetapi ketika sudah ada dihitung nanti akan disimpannya di output. Kita samakan dulu persepsi, kita samakan dulu persoalan, bahwa di dalam pertemuan ke-5 Bapak memberikan contoh yaitu tentang validitas, menyatakan bahwa keputusannya itu semuanya valid kecuali nomor 6. Sedangkan di reliabilitasnya itu dengan perhitungan Excel itu berada di kategori 0,87 dengan kategori yang tinggi. Jadi para mahasiswa sekarang mempraktekkan bagaimana menggunakan SPSS. Caranya kita arahkan dulu ke validitas, ya. Sekali lagi arahkan dulu ke validitas. Sekarang para mahasiswa tinggal memblok dari 4 itu sampai dengan 29. Dan dari 29 itu sampai 31. Jadi semua angka baik dari nilai 1 sampai dengan 8 dan jumlah itu semuanya diblok. Setelah ini selesai, maka Ctrl C, lalu pindahkan ke mana? Ke until, ya. Ingat di sini ada data view, ada variable view. Kalau salah mengcopy pastekan maka akan berbeda jawabannya. Kita arahkan semuanya ke data view. Di sini di var-nya Ctrl V. Maka ini data-data yang di Excel itu bakal pindah ke mana? Ke data view. Nah, setelah data view terisi, maka yang selanjutnya adalah merubah semua tampilan yang ada di variable view, ya.
var 01 ganti dengan X1 ya. Terserah caranya, pokoknya di sini ada X1, ada X2. Ini tidak bisa seperti Excel ya, udah 1 2 lalu diblok, nggak bisa. Ini harus satu-satu memindahkannya. Karena di sini sekali lagi tidak bisa diblok, kalau ditarik ke bawah nggak bisa ya. Jadi ini harus satu-satu. Karena jumlah soalnya ada 8, maka X-nya juga itu sampai dengan 8. Sedangkan yang Y-nya itu sampai dengan var 9-nya ganti dengan Y. Jadi tampilannya, artinya X1 sampai 8 itu adalah angket, dan Y-nya itu adalah baik angket ataupun soal ya. X1 sampai dengan 8 itu boleh angket, boleh soal. Tetapi yang Y ini jelas adalah jumlah. Selanjutnya, para mahasiswa yang harus dirubah adalah desimalnya. Ini robah ke dalam 0. Jadi kalau seandainya nanti salah ngetik, ya udah biasa saja, Ctrl Z saja, kayak Bapak barusan. Jadi para mahasiswa jangan panik ketika ada kesalahan seperti itu, Ctrl Z saja ya. Jadi tampilannya adalah di namanya itu ada X1 sampai dengan 8 dan Y, dan desimalnya adalah 0. Kita arahkan ke data view semuanya. Setelah itu, kita mulai menghitung. Caranya adalah analyze, cari korelasi, cari bivariat. Ya. Kita blok semuanya, yang di sebelah kiri itu pindahkan ke sebelah kanan. Sebenarnya sih harusnya satu-satu dipindahkannya. X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Karena itu membutuhkan waktu lama, karena SPSS itu ingin cepat, jadi Bapak mengarahkannya adalah dari X1 sampai dengan Y ya, semuanya dipindahkan ke variabel. Akan tetapi di sininya harus berurutan, jangan seperti ini. Misal ini X1, yang ini X3, ini X2, itu akan berbeda tampilannya nanti ya. Nah, setelah ini untuk mahasiswa diketahui, di sini ada korelasi persen, ada kendal, ada Spearman, ada dua pihak, ada satu pihak. Di sini ada option, ya. Optionnya itu bisa mencari rata-rata, deviasi, ada cross product, stylenya juga. Di sini ada yang seperti ini. Oh, style nggak jadi masalah ya. Tapi di sini ada tingkatan ya, tingkat tingkat kesalahan, atau di sini berarti ngambilnya SPSS itu tingkat kebenaran. Jadi di sini ada tulisan, kalau kita checklist, maka ada tulisan 95, artinya tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat kesalahannya 0,05. Kalau kita robah di sini menjadi 99, maka nilainya itu akan robah menjadi 0,01. Karena kita peneliti pemula, maka nilai 95 juga sudah cukup. Setelah ini, maka kita centang lagi atau checklistnya lagi, berarti tampilannya akan menggunakan yang 95% tingkat kepercayaannya atau yang 0,05. Supaya para mahasiswa nyambung, di sini di Excel kan ada tulisan, di sini nih tabel lah dulu ya. Ada tulisan 0,05. Jadi, kalau Excel itu melihatnya sudut pandangnya tingkat kesalahan, kalau LSPSS itu adalah melihatnya tingkat kebenaran. Jadi kalau di Excel tulisannya 0,05, kalau di SPSS itu 95%, itu artinya sama. Kita kembali lagi ke perhitungan SPSS ya. Setelah ini semuanya masuk, maka dengan urutan yang rata dari 1 sampai 8 ditambah dengan Y, maka tugas kita tidak ada yang dirubah ya, hanya ingin memperkenalkan, tinggal klik saja OK. Ya. Maka di sini akan kelihatan hasilnya.
Ciri-ciri valid di sini kalau kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan, ada bintangnya, itu kalau valid, mau 1 mau 2. Nah, karena Bapak menghitungnya disatukan, nggak satu persatu kayak X dengan Y, terus X1, X2 dengan Y, X3 dengan Y, enggak, karena lama. Bapak setelah disatu kalikan, perhitungannya atau melihat valid atau tidaknya boleh horizontal, boleh vertikal. Kalau misalnya mau horizontal, berarti lihat yang bawah. Berarti ini antara Y dengan X1. Berarti ini Y dengan X2, Y dengan X3, Y dengan X4, Y dengan X5, Y dengan X6, sampai dengan X8. Berarti yang atas itu nggak penting. Kalau mahasiswa ingin melihatnya vertikal, bisa saja. Berarti melihatnya dari sini. Ini adalah untuk Y dan X1, ini X2, ini X3. Sama-sama saja. Hasilnya pun sama gitu lah. Kita ambil contoh lah, kita ambil X8 ya. Ini 0,865, ini juga sama 0,865. Ini 0,000, ini juga sama, ini 17, ini juga sama. Jadi mau horizontal ataupun vertikal nggak jadi masalah. Tetapi cara melihatnya adalah sekali lagi, kalau tidak ada bintang berarti data tersebut tidak valid. Kita perhatikan, kalau Bapak melihatnya lebih enak horizontal karena kita melihatnya cuma di bawah, nggak ke atas. Udah jelas ini nomor 1, ini nomor 2. Setelah Bapak lihat dan Bapak perhatikan, ada angka yang tidak ada tanda petik 2 ataupun petik 1. Dia berada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ke-6. Ya, berarti data yang tidak valid menurut SPSS itu nomor 6. Kita samakan dengan yang di Excel, ya. Kita lihat yang tidak validnya pun sama, yaitu nomor 6. Berarti perhitungan antara SPSS dan Excel itu sama. Selanjutnya, bagaimana Pak untuk mencari reliabilitas? Di sini enaknya gini, SPS tinggal klik langsung keluar hasil tanpa memikirkan proses. Bagaimana caranya? Seperti biasa, analyze, ya. Terus di sini itu ada scale, ya. Udah analyze, scale, di sini ada reliability ya, reliabilitas analisis. Ingat, tadi yang tidak valid itu adalah nomor 6. Berarti yang tidak valid kita keluarkan. Ya. Yang tidak valid kita keluarkan. Jadi cara memasukkan mengeluarkan itu gampang. Kalau mau memasukkan, kita klik di sini di sebelah kiri, masukkan ke sini. Kalau mau mengeluarkan IYT kan nggak masuk. Gampang, yang Y di sini pindahkan, yang di kanan pindahkan ke kiri. Jadi intinya di item kanan yang akan kita proses tidak ada nomor 6. Sekarang bagaimana? Tinggal oke saja, oke. Lalu keluar hasilnya. Di sini kita bisa melihat ya, reliabilitasnya itu adalah 0,840. Jadi ada case, di sini ada reliabilitas statistik. Yang kita lihat itu adalah yang reliability statistik, ya. Di sini nilainya 0,840. Dengan nomor itemnya ada 7. Jadi yang valid itu ada 7 artinya. Kita samakan dengan reliabilitas yang Excel. Di sini Pak 0,87, tadi di SPSS 0,84. Nggak jadi masalah karena sama-sama mau 0,84 mau 0,87 itu reliabilitasnya ada di kategori tinggi. Jadi sekali lagi Bapak sarankan ketika nanti para mahasiswa menghitung mau Excel, mau SPSS, mau manual, terserah. Apapun hasilnya itu yang dipakai. Jadi kalau mahasiswa menggunakan SPSS maka nilainya harus 0,84 di sini ya. Tetapi kalau mahasiswa mau menggunakan Excel maka nilainya harus 0,87. Seandainya terjadi
Kalau misalnya untuk validitas di SPSS nomor 6 itu valid, malah nomor 7 yang tidak validnya. Misal, ulangi lagi ya. Di Excel yang tidak validnya itu nomor 7. Tetapi di SPSS nomor 6. Berarti pertanyaannya, Anda menggunakan perhitungan yang mana? Kalau Anda menggunakan SPSS, ya gunakanlah apa yang hasil SPSS. Kalau Anda menggunakan Excel, maka gunakanlah hasil yang ada di Excel. Jadi tidak ada yang menyalahkan karena Anda menggunakan itu. Nah, di sini ya, kalau seandainya Excel itu kan udah biasa, tinggal copy paste beres itu ya. Bagaimana Pak untuk di SPSS? Nah, kalau di SPSS ingin menuangkan hasilnya, maka outputnya itu di sini ya harus di copy paste. Kita awali dulu dari dari validitas. Cara memindahkannya, copy ya, klik kanan copy, lalu pindahkan ke sini yaitu paste. Maka data itu akan pindah dengan sendirinya. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya seperti ini terjadinya? Bagaimana caranya? Datanya itu masuk ke dalam Word. Terserah Anda, yang penting ini sekali lagi masuk ke dalam Word ya. Dan harus indah. Jadi boleh, Pak mau satu-satu saya Pak diginiin dulu Pak. Ya, terserah. Yang penting itu semuanya masuk lah. Mau di satu-satu terserah, yang penting ini semuanya ada. Yang kedua, bagaimana cara memindahkannya adalah reliabilitas. Reliabilitas juga sama. Kita arahkan, kita scroll ke bawah. Di sini hanya memindahkan yang ini saja, yang reliability statistik, Ctrl C, ataupun bisa di sini klik kanan, copy, lalu pindahkan ke sini, paste. Nah, jadi di sini kita kita simpan nanti di lampiran ataupun disimpan nanti di bab 4. Caranya seperti ini. Nah, bagaimana Pak menyimpan data? Ya sama seperti Excel biasa. Ada di sini ada file, ada save ya. Kita save ya. Anda mau menyimpannya di mana? Terserah, mau di dokumen, mau di mana terserah ya. Di sini mau di dokumen, Pak, saya mah. Nah, di sini namanya ganti ya. Ganti terserah dengan Anda, terserah mau apa. Misalnya pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 tentang skala Likert ya, skala Likert. Oke. Menggunakan skala Likert ya. Tinggal di sini save saja. Sekali lagi untuk penempatan itu terserah Anda mau dimanapun. Oke, Pak, saya mau nyimpennya mau di desktop misalnya, ataupun saya mau nyimpannya di komputer ya, ataupun mau nyimpannya di tempat yang lain kayak di sini nih, kayak di Libraries ya. Ada videos, kalau Pak nyimpannya di videos ya. Nah, ada tahun, Bapak nyimpannya di sini untuk khusus pada pertemuan ini. Kita save saja. Bagaimana dengan outputnya? Sama, output juga harus di save. Simpannya juga sama, karena Bapak menyimpannya harus berdampingan supaya gampang mencarinya. Ya, Bapak arahkan lagi di videos. Di sini di 61 ya. Outputnya sama, kita tulisannya aja output, atau di sini P8 aja ya, P8 ya, output Likert ya. Tinggal di save saja. Nanti kita bisa membukanya kapanpun ya, seperti halnya Excel. Kalaupun kita mau memeriksa, apakah yang kita save itu ada, maka kita tinggal buka saja di sini.
maka tampilannya akan seperti ini. Ada P8 output Likert, ada P8 S Likert. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi harus dua-duanya nanti membuka. Untuk tugasnya ataupun arahannya, mahasiswa bisa mempraktekkan, ada di sini latihan ya. Latihan kemarin mahasiswa udah mengerjakan, malah sudah mengumpulkan, tetapi mahasiswa coba menggunakan SPSS, itu satu. Yang kedua, di pertemuan ada skala Goodman. Di sini juga ada contoh dan ada latihannya. Mahasiswa juga coba mencari validitas dan reliabilitasnya dari data tersebut. Jadi Bapak sarankan kepada para mahasiswa minimal ada 3 latihan. Satu, latihan untuk di skala Likert. Yang kedua, contoh dan latihan di skala Goodman. Perlu mahasiswa ketahui, skala Likert itu seperti soal esai, tetapi skala Goodman itu seperti soal PG. Jadi soal esai itu intervalnya kan beragam, boleh 1, 2, 3, 4, 5. Boleh misalnya soal yang mudah 1, yang sedang misalnya 2, yang sukar 3 bobotnya. Ataupun kelipatan 2, yang mudah 2, yang sedang 4, yang sukar 6. Itu perhitungannya hampir sama dengan skala Likert. Tetapi kalau PG itu skala seperti skala Goodman. Kalau iya berarti misalnya 1, kalau tidak 0. PG juga sama, kalau benar 1, kalau salah 0. Jadi kalaupun mahasiswa sekarang bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan persoalan skala Likert atau skala Goodman, itu artinya bakal bisa juga menyelesaikan persoalan PG dan ataupun esai. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa mulai mengerti dan bisa mengamalkan pada skripsinya masing-masing. Jadi pada mata kuliah ini Bapak menyarankan dan Bapak memberikan kebebasan, mau manual, mau Excel, mau SPSS, terserah mahasiswa. Kita tutup saja pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.